Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ada Hakil dari Prodi MSDMA 2B. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan SDM. Materi pertama yaitu konsep dasar perencanaan SDM. Baik, jadi perencanaan dapat didefinisikan sebagai proses penetapan tujuan, strategi, metode, dan standar keberhasilan suatu kegiatan. Ada 3 tugas pokok perencanaan, yaitu yang pertama ada tugas persiapan. Tugas ini disebut juga dengan tugas evaluasi diri yang dilakukan untuk mengenali masalah. Yang kedua ada tugas prediktif. Prediktif pada dasarnya merupakan kegiatan memilih alternatif mengenai kondisi organisasi yang ideal di masa mendatang. Dan yang terakhir ada tugas kontrol. Perencanaan sebagai kegiatan kontrol sangat penting bagi setiap organisasi. Sedangkan definisi dari SDM itu sendiri adalah salah satu faktor yang sangat penting dan bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi. Atau SDM juga dapat dikatakan sebagai potensi yang menjadi motor penggerak organisasi. Materi kedua yaitu aspek perencanaan SDM. Ada 7 aspek pokok dalam perencanaan SDM, yaitu aspek sistematis, proses terus-menerus, tujuan jangka pendek dan jangka panjang, berhubungan dengan perencanaan perubahan, persyaratan SDM harus dinilai secara kualitas, tingkat sumber daya akan bergantung pada kemampuan dan sumber daya harus memenuhi persyaratan demi keefektifan suatu organisasi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM, mulai dari perubahan demografi, perubahan teknologi, perubahan peraturan perundang-undangan, dan perubahan perilaku. Adapun tujuan dari perencanaan SDM yaitu untuk menentukan kualitas dan kuantitas pegawai, menjamin tersedianya pegawai masa kini dan masa depan, menghindari terjadinya kesalahan manajemen, mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, menghindari kekurangan dan kelebihan pegawai, serta menjadi dasar melakukan penilaian pegawai. Sedangkan manfaat dari perencanaan SDM adalah untuk memenuhi tuntutan persyaratan jabatan yang sering berubah, untuk mempertahankan jumlah SDM, untuk menggunakan SDM yang ada secara optimal, melakukan pengadaan SDM baru secara ekonomis, mengembangkan informasi dasar MSDM sebagai acuan untuk menyusun program pengembangan SDM, dan meningkatkan produktivitas SDM yang ada melalui peningkatan disiplin dan etos kerja, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendayagunaan SDM. Selanjutnya, materi ketiga yaitu proses dalam perencanaan SDM. Dari proses perencanaan SDM ini dipengaruhi dari 2 faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yaitu apa yang ada di luar tenaga kerja yang dapat menjadi stimulus bagi tenaga kerja. Faktor eksternal yang mempengaruhi perencanaan SDM yaitu faktor ekonomi nasional dan global, faktor sosial, politik, dan hukum, faktor perkembangan teknologi, dan faktor pesaing. Sedangkan faktor internal yaitu apa yang dimiliki oleh karyawan. Termasuk dalam faktor ini adalah pendidikan, keterampilan, dan keahlian. Faktor eksternal yang mempengaruhi perencanaan SDM yaitu rencana strategik dan rencana operasional. Yang kedua ada anggaran SDM, yang ketiga peramalan produksi dan penjualan, yang keempat faktor bisnis baru, yang kelima faktor desain organisasi dan pekerjaan, yang keenam faktor keterbukaan dan keikutsertaan manajer. Selanjutnya, dalam proses perencanaan SDM terdapat perencanaan strategik, yaitu perencanaan strategik adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya untuk mencapai strategi ini. Dalam perencanaan SDM terbagi 2, yaitu meramalkan kebutuhan dan meramalkan ketersediaan SDM. Setelah itu, kita membandingkan antar kebutuhan dan ketersediaan. Setelah melakukan perbandingan, ada 3 hasil dari perbandingan kebutuhan dan ketersediaan SDM, yaitu yang pertama, jika permintaan dan penawaran sebanding, maka tidak perlu dilakukan tindakan. Yang kedua, jika terjadi surplus karyawan atau kelebihan SDM, maka dapat dilakukan penarikan karyawan terbatas, pengurangan jam kerja, pensiun dini, dan pemberhentian
atau perampingan. Sedangkan yang terakhir yaitu jika kekurangan karyawan, maka dapat dilakukan perekrutan. Setelah dilakukan perekrutan, selanjutnya dilakukan penyeleksian sesuai kualifikasi yang dibutuhkan organisasi. Materi selanjutnya yaitu teknik meramalkan kebutuhan SDM. Meramalkan kebutuhan SDM merupakan aktivitas penentuan jumlah, keterampilan, dan lokasi karyawan yang akan dibutuhkan organisasi di masa yang akan datang dalam mencapai tujuan organisasi. Peramalan kebutuhan SDM akan menentukan besarnya permintaan SDM. Teknik meramalkan kebutuhan SDM terbagi atas yang pertama, ada perencanaan untuk status quo. Pendekatan ini untuk meramalkan kebutuhan SDM di masa yang akan datang dengan anggapan persediaan SDM yang ada sudah cukup. Penggantiannya hanya untuk SDM yang dipromosikan dan SDM yang keluar. Yang kedua, yaitu petunjuk praktis. Perusahaan memiliki keyakinan perbandingan pengaruh dengan pegawainya. Contoh, 1 orang pengawas membawahi 10 pegawai. Yang ketiga ada metode Delphi. Metode ini mengandalkan pendapat ahli dalam membuat ramalan jangka panjang. Yang keempat ada skenario, yaitu untuk memungkinkan perencanaan mempertimbangkan beberapa faktor guna meramalkan kebutuhan SDM tiap keadaan tertentu. Selanjutnya yaitu peramalan unit. Dalam teknik ini memerlukan manajer atau supervisor yang memperkirakan kebutuhan SDM untuk tahun berikutnya. Ramalan unit ditambahkan untuk ramalan total. Kemudian yang terakhir ada simulasi komputer. Untuk meramalkan kebutuhan SDM paling rumit, simulasi berupa gambaran matematis proses organisasi, kebijakan, dan gerakan SDM. Materi selanjutnya yaitu meramalkan SDM yang tersedia. Yang pertama adalah persediaan SDM sekarang, seperti jumlah dan kualitas pegawai yang ada, masa kerja tiap pegawai, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, potensi yang perlu dikembangkan dan minat pegawai. Selanjutnya yang kedua, tingkat produktivitas. Yang ketiga, tingkat pergantian SDM, dan selanjutnya tingkat ketidakhadiran pegawai, dan yang terakhir ada perpindahan antar pegawai. Materi terakhir yaitu menentukan kebutuhan jumlah SDM. Dalam menentukan kebutuhan jumlah SDM dapat dilakukan dengan analisis beban kerja, analisis tenaga kerja, menghitung tingkat absensi, tingkat perputaran pegawai, dan saya kira itu yang dapat dilakukan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam materi perencanaan SDM. Mohon maaf jika ada salah kata. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.